Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah alladhi wulida bi Makkah wa hajara il Madinah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ikhwanil amil ursalin wa ila malaikat muqarrabin wal karubin wa ruhanin wa syadiqin wa salihin wa ila ruhi sayyidina Adam wa ummina sayyidina Hawa amatan nasal baina ma ilahi mal qiyamah wa ila ruhi mu'alif syarah al-arba'in hadis nabawiyah al-arba'in hadisan an-nawiyah Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid wa ila Syekh Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, nahdin nahdiyat, wabil khusus para santri laki-laki dan perempuan Pondok Pesantren Darul Ukhwah serta anak-anakku semuanya mahasiswa-mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab 40 hadis Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah dengan syarahnya yang dikarang oleh Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid yang meninggal pada tahun 702 Hijriah. Sedangkan yang mengarang kitab Arba'in Nawawiyah adalah Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nabawi, meninggal pada tahun 676 Hijriah. Mudah-mudahan di tengah-tengah musibah dan wabah corona ini, dimanapun kita berada, tetap saja menyempatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan, kekuatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap menyempatkan waktu kita untuk beribadah, lebih-lebih dengan mencari ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita dapatkan, ilmu-ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Marilah kita mulai. Syekh pengarang kitab ini, Ibnu Daqiq Al-Aid, memulai dengan membaca hamdalah. Saya baca muqaddimah hamdalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'itsur rusuli salawatu wassalamu alaihim ila mukallafin li hidayatihim wa bayani syara'iddin bidalail qat'iyyah wa wadihatil barahini ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarram bil Qur'anil aziz al-mu'jizati al-mustamarrati ala ta'aqubi sinin wa bis sunanil mustanirati al-mustarsyidin al-makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sa'iris sholihin. Itu seperti kitab-kitab yang lain, maka pengarang kitab ini memulai dengan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan memuji, dengan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau, mu'alif pengarang kitab ini, mengatakan amma ba'du faqad rawaina an Ali ibn Abi Thalib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum min turukin katsirah bi riwayatin mutanawwi'ah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan selanjutnya beliau mendapatkan riwayat yang banyak dan macam-macam. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad pernah bersabda,
man hafidha ala ummati arba'ina hadisan, siapa dari umat Nabi Muhammad yang bisa menghafal 40 hadis min amri diniha, dari urusan agamanya, ba'atsallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama, maka Allah akan menggolongkan orang yang hafal 40 hadis itu di dalam kelompok para fuqaha dan para ulama. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, ba'atsallahu faqihan aliman, orang yang bisa menghafal 40 hadis maka nanti oleh Allah dibangkitkan menjadi orang yang faqih dan orang alim. Wa fi riwayati Abi Darda, menurut riwayat Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, orang yang bisa menghafalkan 40 hadis maka nanti di hari kiamat Rasul akan memberikan syafaat dan menjadi saksi kepada dia. Wa fi riwayati Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, nanti orang yang hafal 40 hadis itu akan dikatakan di akhirat, masuklah di dalam pintu-pintu surga dimanapun Anda mau. Wa fi riwayatin Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumrati syuhada, nanti orang yang hafal 40 hadis itu dikelompokkan dengan para ulama dan nanti di akhirat digiring bersama dengan para syuhada. Subhanallah. Wala ala kulli halin, bahwa banyak sekali riwayat yang menyatakan bahwa memperdalam dan menghafalkan 40 hadis ternyata banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali yang sudah kita dengarkan tadi itu. Mudah-mudahan dengan belajar kitab Arba'in Nawawiyah ini, mudah-mudahan kita termasuk tergolong salah satu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala fi jami' arba'ina hadisan iktidaan bihabil a'immatil a'lam wa hufadil Islam. Saya sudah istikharah kepada Allah di dalam menentukan 40 hadis ini. Dan wa qad ittafaqul ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Bahkan ulama bersepakat boleh loh menjalankan, melaksanakan, mengamalkan dengan hadis dhaif fi fadail amal. Wa ma'adha falisa itimadi ala hadal hadis bal ala qawli sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahihah liyuballigha syahidu minkum al-ghaib. Jadi pengarang kitab ini justru berpegangan dengan hadis Nabi liyuballigha syahidu minkum al-ghaib. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'atan sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Allah akan melihat dengan penuh gegap gempita, dengan penuh kebahagiaan kepada orang yang mendengarkan ucapan Rasulullah, maqalati, ucapanku, fawa'aha, kemudian dia bisa menempatkannya dan menyampaikan apa yang telah didengarkan kepada orang lain. Kemudian ada ulama yang mengumpulkan arba'ina fi usuluddin, mengumpulkan 40 hadis dalam soal agama. Ada lagi wa'dhum fil jihad, ada ulama yang mengumpulkan 40 hadis soal jihad. Wa ba'dhum fi zuhdi, ada yang soal zuhud. Wa ba'dhum fil adab, wa ba'dhum fil khatfal khitab, wa kullu maqasidun shalihatun radhiyallahu ta'ala an qasidiha. Wa qad ra'il jam'ar ba'ina ahamma min hadza kulli. Dan masih banyak sekali ulama-ulama yang mengumpulkan 40 hadis dengan fan-fan yang berbeda-beda. Hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat, nahdin nahdiyat, mahasiswa-mahasiswa Unusia dan santri laki-laki perempuan Pondok Pesantren Darul Ukhwah rahimakumullah. Marilah kita mulai dengan membaca hadis yang pertama dari 40 hadis ini. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Amir Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengarkan dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
innamal a'malu binniyat, bahwasanya sahnya seluruh amal-amal binniyat, tergantung dengan niatnya. Boleh kita artikan sahnya amal atau sempurnanya amal itu tergantung niatnya. Innama itu adatul hasr, bukan adatul taukid, tetapi adatul hasr untuk meringkas. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya sahnya amal-amal atau sempurnanya amal itu tergantung bagaimana niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa bagi masing-masing seseorang itu akan mendapatkan apa yang telah diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, awim ra'atin yang kihaha, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan niat hijrah kepadanya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah hadis sahih. Ini adalah hadis wa kathratu fawaidihi, banyak sekali faidahnya. Wa huwa hadul hadis alladhi alaiha midarul Islam. Hadis ini atau hadis pertama dalam kitab Arba'in ini adalah midarul Islam. Nanti banyak Islam akan berhubungan dengan hadis ini. Maka faqala Imam Ahmad wa Syafi'i rahimahumullah ta'ala, kata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, hadis ini yadkhulu fi hadis al-amal bin niyat thulusul ilm. Sepertiga ilmu itu masuk dalam hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat ini. Siapa yang mengatakan itu? Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, qalahul Baihaqi wa ghairuhu, yang dikatakan, yang disinyalir oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya. Wa sababu dzalik anna kasbal abdi yakunu biqalbi wa lisani wa jawarihi. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya bahwa pekerjaan seseorang, pekerjaan hamba itu ada 3 kelompok. Ada dibagi dengan sepertiga. Yang pertama ada di dalam hatinya, yang kedua ada di dalam mulutnya, yang ketiga ada di dalam anggota tubuhnya. Wan niyatu ahadul aqsami salasah. Niat itu bagian sepertiga dari pekerjaan hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waruya an Syafi'i radhiyallahu anhu taala annahu qala, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam waktu yang lain mengatakan, yadkhulu hadal hadisu fi sab'ina baban minal fiqh. Hadis innamal a'malu binniyat ini masuk di dalam 70 bab yang membahas soal fikih. Subhanallah. Wa qala jama'atul ulama hadal hadis sulusul Islam. Bahkan kemudian para ulama yang lain mengatakan hadis ini termasuk sepertiga dari ajaran syariat Islam. Oleh karenanya maka wastahabbal ulama'u antas taftahal musannifat bihadzal hadis. Kemudian ulama mensunahkan, menganjurkan hampir semua pengarang-pengarang kitab itu memulai karangannya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Wa qala Abdurrahman Ibnu Mahdi yambaghi likulli man sannafa kitaban, sebaiknya bagi orang yang ngarang kitab ayyabtadi'a fihi bihadzal hadis, agar memulainya dengan hadis innamal a'malu binniyat tambihan li talib ala tashihinnya, untuk mengingatkan para pencari ilmu agar membetulkan niatnya.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat, bahwa innama itu lil hasri, untuk mempunyai arti meringkas, mempunyai hanya. Jadi amal itu banyak sekali, ibadah itu banyak sekali, tetapi tidak semua otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi innamal a'malu binniyat. Hanya sedikit yang bisa diterima, itu dibuktikan dengan kata-kata innama. Hanya yang dibubui awalnya dengan niat yang sempurna. Oleh karena maka, apa yang dimaksudkan amal di sini? Wal murad bil amal al a'malu syar'iyah, yaitu amal-amal yang syar'i, amal-amal yang dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa manahu la yu'tadu bil a'mal bidunin niyah. Artinya, amal itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak dianggap Allah Subhanahu wa taala bidunin niat, kecuali apabila didahului dengan niat yang benar. Mithlul wudu wal ghusli wa tayammumi wa kadzalika shalah wa zakah wa shaum wal hajj wal i'tikaf wa sair ibadat. Wudu, mandi, tayamum, zakat, puasa, i'tikaf, haji, dan seluruh ibadah-ibadah yang lain itu tidak dianggap sah oleh Allah kecuali apabila diawali dengan niat yang benar. Fa amma izalatun najasat fala tahtaju ila niyatin li'anna mim babit tarki. Tetapi kalau menghilangkan najis itu tidak usah niat. Kenapa? Karena itu termasuk bab meninggalkan. Jadi kalau menghilangkan najis tidak usah saya niat menghilangkan najis. Andai tidak niat, kemudian ada najis di masjid atau di pakaian, maka meskipun tidak disertai dengan niat itu tidak apa-apa. Wa tarku la yahtaju ila niyatin. Wa dzaba jama'atun ila sihhatil wudu wal ghusli bi ghairi niyatin. Ada juga sih para ulama yang menganggap sahnya wudu dan mandi tanpa niat. Baik. Maknanya makna innamal a'malu binniyat itu faladzina ishtaratu an-niyah qaddaru, bagi ulama yang mewajibkan niat itu sebuah keharusan, maka takdirnya adalah sihatul a'mali binniyat, sahnya amal itu dengan niat. Walladzina lam yashtaratuha qaddaru, tetapi kalau yang tidak mensyaratkan dengan niat, maka hadis innamal a'malu binniyat itu ditakdirkan dengan kamalul a'mali binniyat. Artinya innamal a'malu binniyat itu mempunyai arti kamalul a'mali binniyat, sempurnanya amal itu apabila didahului dengan niat. Jadi innamal a'malu bisa diartikan sihhatul a'mal binniyat atau kamalul a'mali binniyat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ta'yinul amal itu binniyat. Kata Imam Al-Khattabi, wajib kita mesti menentukan niat kita itu apa. Hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Ibnu Mubarak mengatakan kam min amalin kabirin tusaghirun niyat wa kam min amalin saghirun tukabbirun niyat. Banyak sekali amal yang besar, amal yang berat ternyata menjadi kecil di mata Allah, salah memasang niat. Dan sebaliknya banyak sekali amal yang kecil, amal yang remeh, amal yang ringan, tetapi ternyata menjadi besar di mata Allah lantaran pandai dan pas menentukan niat. Kita ini puasa, kita ini membaca Al-Quran, kita ini sedekah, kita ini beramal berat, tetapi andai tidak disertai dengan niat yang bagus, maka menjadi kempes, menjadi kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mungkin saja hanya menutup keran di masjid, di mushola, mungkin saja hanya mengamankan sandal atau membalik sandal dengan niat merapikan, dengan niat mengamankan.
maka jangan-jangan yang kecil itu karena dibarengi dengan niat yang betul, maka jangan-jangan itu yang akan menjadi besar amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Apa ini sebab nuzulnya? Anna rajulan hajara min Makkah ila Madinah litazawaja imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah atau karena ingin mendapatkan wanita yang dinikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dalam sebuah riwayat ini karena ada kejadian bahwa hijrah dari Makkah ke Madinah, ada seseorang yang niatnya ingin mendapatkan perempuan namanya Ummu Qais. La yuridu bidzalik fadilatul hijrah. Dia tidak berniat untuk mendapatkan keutamaan hijrah. Dia hanya ingin mengejar Ummu Qais. Maka fakana yuqallahu muhajiru Ummu Qais. Maka orang ini dinamakan orang yang hijrah karena Ummu Qais. Ya, dia akan mendapatkan, niatnya hijrah adalah untuk mendapatkan perempuan yang dinikahkan. Ya dapat dia Ummu Qais, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan hijrah, tidak mendapatkan pahala yang besar karena hijrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya niat. Oleh karenanya maka mumpung bulan puasa, bulan merenung, bulan menghayati, marilah setiap amal kita, ibadah kita mulai dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan mungkin dilakukan kecuali bagi orang-orang yang tahu manfaat dan fadilah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niat tentu ketulusan kita tidak mungkin langsung terjadi begitu saja 100%. Kita niat tulus dan ikhlas karena Allah, mungkin ala sabili tadarruj, mungkin dengan cara bertahap, tidak bisa 100% karena Allah. Barangkali kita latihan 50% dan kemudian kita naikkan, kita tingkatkan sampai mudah-mudahan kita terbiasa segala amal ibadah kita, segala syar'iyah kita, mudah-mudahan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.